Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sobat KPI TV. Senang sekali saya Esa kembali menjumpai Anda dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah, kali ini pemirsa Sobat KPI TV, kita sudah memasuki edisi ke-167. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kece. Kira-kira siapa ya narasumber kita? Karena kali ini kita akan membahas mengenai tema kita mau ngobrolin DKV dari sudut pandang ketua cewek. Nah, kira-kira sudah ketebak apa belum ya kita mau ngobrol sama siapa? Oke, langsung saja Dahayu Ardina Putri Nanisa, selaku Ketua HMPS Prodi Desain Komunikasi Visual. Selamat pagi, Dahayu. Selamat pagi Kak Esa, halo semuanya. Aku Dahayu Ardina Putri Nanisa. Panjang banget ya namanya ya. Iya, panjang banget. Kayak jomplang banget sama Esa ya. Iya nih, Dahayu Ardina Putri Nanisa. Jadi aku ini Ketua Himpunan Mahasiswa DKV tahun 2025 sampai tahun 2026. Gimana kabarnya Dahayu? Baik, Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. manggilnya Dahayu apa Ardina apa Putri apa Nanisa nih? Dahayu di awal kata nih, Dahayu langsung Oke, aja. Dahayu aja ya. Kalau aku kan gampang nih ya, Esa, ada ketebak pasti Esa nih. Esa, Mbak Esa. Kabarnya gimana Dahayu? Baik, alhamdulillah. Tepar dengan tugas. Waduh, ini mau UAS ya? Iya, mau UAS, persiapan Sewajarnya UAS. mahasiswa, tepar Iya. dengan tugas. Tepar. Boleh tahu rumahnya mana Dahayu? Mungkin nanti teman-teman Sobat KPI TV pada mau main nih rumahnya Dahayu. Rumahnya Dahayu di Kecapi, Desa Kecapi, RT 29 RW 5. Oke, Kalau mau deket main ya. hadir aja ke sana langsung tok Dahayu di mana gitu. Ayo main. Oke, boleh nggak nih yang cowok main juga? Boleh. Boleh asal bareng-bareng. Oke, kalau sendirian nggak boleh ya. Janjian dulu aja kalau sendirian. Oke. Nah, ini kan kita berbicara nih Dahayu sebagai ketua cewek di HMPS DKV. Awal masuk DKV nih Dahayu, ada nggak sih yang paling bikin kaget atau merasa mungkin kok nggak sesuai ekspektasi aku di awal ya, kayak gitu? Ini aku seneng banget ceritainnya. Jadi dulu itu kan sebelum masuk Unisnu itu sempat daftar SMBPTN, Oh, iya. PTN, dan ternyata nggak keterima nih, rezekinya di Unisnu. Iya. Nah di Unisnu itu salah satu prodi yang tertarik banget itu DKV. Karena selain itu kan kayak perbankan syariah, kayak Iya. manajemen itu ya juga manajemen yang syariah gitu. Nah kebetulan nih DKV nih menarik nih. Coba jadi basic itu cuman kayak menggambar. Dahayu waktu itu tahu DKV AS itu cuman menggambar. Kayak yang dilewat di FYP TikTok gitu. Gambar, DKV tuh gambar gitu kan. Terus tiba-tiba tertarik ke DKV, langsung daftar nomor 1 DKV, 2-nya bahasa Inggris. Iya. Ternyata nomor 1 DKV keterima tuh. Sampai akhirnya setelah masuk, ternyata nggak cuma gambar nih. Ternyata DKV itu mencakupnya luas banget, dari desain packaging, desain poster dan lain-lain. Ternyata mencakupnya itu seluas itu gitu. Jadi kagetnya di situ. Lumayan susah mengikutinya karena cuman ada keinginan doang tanpa ada basic awalnya, karena kan dulu emang nggak pernah mengetahui tentang DKV gitu sih. Kalau basicnya udah pinter gambar berarti? Basicnya dari gambar juga nggak pinter-pinter banget. Kayak cuman ya udah bisa gitu, nggak yang pinter banget, nggak bisa aja. Berarti juga awalnya itu ya emang udah tertarik di DKV-nya ya? Iya, tertarik. Mungkin aku mikirnya gini,
mungkin kalau ada ketertarikan mungkin ada semangat nanti. Iya. Ya lumayan pontang-panting. Semangatnya bisa muncul ya Iya, kalau misal bisa, kita bisa. udah terjun langsung nih. Semoga sampai akhir. Menurut kamu nih di DKV sendiri ini berbicara mengenai banyak bakat atau semacam proses belajarnya sih? Sebenarnya itu kalau dari sisi aku itu 50-50 sih. Karena kalau proses belajar doang juga susah karena banyak kreativitas. Bakat doang juga susah karena perlu banyak belajar juga kan. Jadi kayak 50-50, harus bakat ada, belajar juga ada gitu. Jadi Kreativitas harus jalan. seimbang ya, nggak bisa Seimbang, salah satunya 50-50. juga. Terus sebagai di lingkungan kreatif DKV nih Dahayu, pernah nggak sih ngerasa kayak diremehin atau malah makin tertantang karena Dahayu ini kan cewek nih sebagai ketua juga. Ya ini sebenarnya aku mengetahui diriku baru akhir-akhir ini nih. Asik. Ternyata diriku itu orang yang suka tantangan. Jadi kalau nih coba nih ngerjain ini nih gitu. Ya udah, oh ini tantangan nih. Ya udah, ayo sikat gitu. Daripada udah terlanjung terjun terus nggak dilanjutin Iya, kayak tiba-tiba menjauh gitu, jangan, mending sikat aja walaupun pontang-panting itu tadi. berarti kalau misal diremehin atau gimana tantangin balik lah. Tantangin aja. Ada nggak sih hal yang paling seru menurut Dahayu atau yang paling ribet nih jadi mahasiswa DKV versi Dahayu? Paling seru sejauh ini adalah gimana kita tahu teman-teman kita tuh, paling seru itu ketika kita dapat sebuah tugas, terus kita tahu hasil dari kita sendiri dan teman-teman yang lain. Tugas di kafe itu kan, kalau kalian tahu nih, tugas di kafe itu kan macam-macam kayak Nirmana dan lain-lain. Itu kan indah dilihatnya kan. Nah itu seru banget itu waktu ngumpulin tugas itu. Wah bagus banget nih yang lain nih, pada kayak bangunan-bangunan gede-gede kita bawa tenteng-tenteng ke kampus, itu bener-bener seru. Itu menurutku itu seru banget. Dari jadi mahasiswa di kafe dan ribet juga. Jadi dua-duanya ribet iya, seru iya. Kita bisa foto bareng, pamerin hasil kita di story. Terus bisa ikut pameran juga ya. Pameran juga ada. Oh iya benar-benar. Oke, makanya tadi dibilang itu ya agak shock juga ya. Nah itu dia. Terus tugasnya banyak ya, UAS Sangat. gini. Karena emang setahu saya itu ya, kalau mendekati UAS ataupun tes ini, mahasiswa DKV mondar-mandir bener-bener. gitu ya. Libur pun kita ke kampus gitu kan, buat nanyain ini gimana ya, ini udah bener nggak ya tugasnya, karena emang kayak gitu tuh enaknya ngerjain bareng. Ya orang beda-beda ya, cuman ada yang suka ngerjain sendirian, lebih fokus sendirian, ada yang suka bareng-bareng, tapi menurutku itu seruan bareng-bareng, karena bisa lihat ini gimana ya caranya biar kayak gini gitu kan. Bisa ada referensi juga ya, kok punya aku kayak gini, kok yang ini kayak gini, apa aku yang salah gitu ya. Bener. Kayaknya paling chaos juga ya, paling ribet itu ya kalau mendekati UAS. Tapi seru juga ya, kayak lihat hasil karyanya yang kita usahain. Terus kita juga bisa lihat yang punya yang lain gitu. Jadi kayak yaudah yuk kita foto bareng terus pamerin ke story gitu, kayak wah ada kafe nih gitu, langsung kelihatan di kafenya. Iya, mungkin kalau belajar semua orang bisa belajar. Tapi kalau mengerjakan karya itu nggak semua orang bisa. Kreativitas. Iya betul. Ini kan Dahayu sebagai ketua nih, berbicara mengenai terjun ke organisasi. Kenapa sih kamu mau akhirnya menjadi ketua di sebuah HMPS DKV? Tapi jawabannya ditahan dulu karena kita akan melanjutkannya di segmen berikutnya. Tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Pro di KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Nah, masih bersama Kak Dahayu nih. Oke Dahayu, melanjutkan perbincangan yang sebelumnya. Oke. Kira-kira apa sih alasan kamu ini mau terjun di organisasi bahkan menjadi ketua di HMPS DKV? Awal-awal dulu teman-teman sebelum kuliah nih terutama pasti pernah dengar kayak ngapain sih join organisasi gitu kan. Pernah dengar kan kayak gitu, ngapain sih join organisasi, mending ikut ini gitu kan. Awalnya sempat termakan tuh sama statement itu. Ternyata setelah melihat DKV ini, jadi kita lihat backstory-nya dulu, prodi ini seperti apa. Setelah melihat DKV mengadakan acara dan lain-lain, apalagi satulan kemarin itu juga, itu benar-benar keren menurut Dahayu sendiri. Itu keren, sebuah prodi bisa bikin acara sebesar itu keren sekali. Dan Dahayu jadi pengen nih gabung ke lingkaran ini gitu, kayak aku mau juga ikut bikin acara-acara besar kayak gitu, jadi panitia dan lain-lain, karena Dahayu sendiri tuh suka kesibukan. Iya betul, Jadi di umur panitia. sekarang mau ngapain sih ya kalau nggak cari Bener banget, kesibukan bener banget. organisasi maupun lain sebagainya. Dan yang paling penting itu pengalamannya ya Nah Dahayu. itu juga bikin acara, megang acara tuh ternyata nggak segampang itu. Beneran ada pelajarannya, jadi join panitia-panitia kayak gitu beneran pengen dan penasaran. Jadi setelah lihat ada di kafe tuh ternyata seperti ini, akhirnya ya udah ayo kita coba gitu. Ya udah ayo kita coba join lah himpunan dulu gitu.
Nah itu dari situ Dahayu join akhirnya. Dan Dahayu saya lihat masuk. emang HMPS di kafe ini benar-benar kompak banget sih. Amin, amin kompak terus. Terus kira-kira menurut kamu ketika kita join di organisasi itu penting nggak sih untuk mahasiswa di kafe ataupun prodi lainnya? Penting karena leadership terus gimana kita organisasi gabung sama orang-orang, kita menjadi tim itu nggak diajarin di sekolah. Betul Jadi sekali. itu tuh pelajaran kehidupan. Terus di himpunan terutama ya, karena Dahayu itu ketua himpunan, jadi di himpunan itu gimana kita diajarin secara perlahan, gimana kita membuat komitmen sama pihak orang lain, gimana kita memegang sebuah acara, itu semua diajarin dan itu basicnya kehidupan gitu. Nanti kita di depan juga bakal nemuin yang kayak gitu-gitu, dari sifat-sifat orang kayak gimana, itu juga terutama itu tuh itu jadi belajar banyak banget tuh gimana perbedaan-perbedaan orang dan gimana kita ngatasinnya gitu. Dan justru itu kehidupan yang asli ya setelah Bener wisuda banget. nanti kita Bener banget. melewati dan bertemu banyak-banyak orang yang berbeda-beda, cara memanage waktu dan komitmen tadi ya Iya Dahayu. bener, itu dia. Dan ketika kita aktif berorganisasi itu akhirnya ada banyak manfaatnya juga ya Dahayu. Banyak. Kayak kita dapat sertifikat Itu kayak gitu. dapat sertifikat itu bisa nambah nilai kalau di Iya sini ya Kak. betul, bisa jadi SKPI ya Dahayu. Bener. Jadi tambah nilai terus lumayan walaupun kita nilainya, contoh nih kita nilainya jelek terus ditambah sertifikat bisa nambah dan itu Iya. lumayan. Jadi apalagi sertifikatnya panitia, bukan sekedar peserta tuh, Iya, seru banget. betul. Dan itu juga bisa diupload di itu loh Dahayu di Siama ya. Siama, Di bisa. bagian prestasi nanti dapat poin. Jadi Bisa. kita nanti kelihatan di profil kan, di Mm-mm. profil itu kelihatan Dahayu nih, ini sertifikatnya apa aja gitu Iya, kelihatan. dapat poin berapa. Nah, itu nanti buat SKPI. Itu bisa. Nah, ini kan Dahayu sebagai ketua cewek nih Dahayu. Di lingkungan yang mungkin banyak cowoknya, lebih banyak cowoknya. Iya. Kira-kira susah nggak sih mengatur anggota-anggota cowok ini? Susah karena kalau dipikirkan bentrok ya. Kita cewek-cewek kan lebih ke perasaan. Iya. Ke cowok-cowok ya udah kita kalau mau kerjain sesuatu ya udah ayo, kalau nggak disuruh ya enggak gitu, kayak gitu-gitu banyak. Dan menurutku lumayan struggle di situ, lumayan susah. Tapi sebenarnya nggak beda jauh sama ngatur yang cewek-cewek juga. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kekompakan tim, gimana kita bisa sadar sendiri-sendiri. Jadi kalau kita membuat sebuah tim himpunan, itu kita perlu nyambung antar Anggota juga ya? Iya, nyambung antar anggota, kita harus punya chemistry dan lain-lain, itu yang harus dibangun di awal, biar nanti di akhir kita nggak susah ngaturnya gitu. Jadi Cewek emang cowok sama aja. harus membangun chemistry-nya di awal iya ya, bener. karena memang kalau nggak ada chemistry itu agak susah jalan barengnya juga, kompaknya Kompakan. gitu. Sebelum itu Dahayu bisa nggak sih kayak mengatur waktunya atau kreativitas Dahayu sendiri ini di tengah tugas yang numpuk nih, waktu UAS, deadline sama urusan organisasi sendiri? Untuk awal-awal menjabat ya, ini termasuknya Dayuan masih awal-awal menjabat. Iya. Jadi masih sangat belajar untuk memanage waktu, gimana tugas dan himpunan itu sendiri. Jadi lumayan berat menurut Dayu, tapi ini belajar, pasti ini adalah sesi belajar dari Dayu sendiri, gimana udah memutuskan untuk join, jadi harus mau nggak mau belajar juga Diselesaikan tentang sampai ini akhir gitu. juga Iya, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk situ Dayu masih belajar, dan memanage waktu itu bukan hal yang mudah ternyata. Apalagi kalau ada males-malesnya gitu kan. Itu beneran susah banget, gimana ini membangun semangat lagi ini gimana nih gitu. Apalagi kalau anak organisasi libur pun harus juga Iya, tetap ngejalanin. rapat-rapat dan lain-lain. Iya. Kalau dari orang tua sendiri, kayak mungkin pernah nggak sih komen, kamu kok nggak pernah di rumah sih, kamu kok pulang malam terus sih, ngapain aja sih sebenarnya? Kalau dari orang tua tuh sebenarnya nggak mengekang banget. Kadang malah nanyain, kadang kepo,
mana sih tugasmu gitu, tugasmu mau lihat dong tugasmu, kok kamu nggak kerjain tugas sih kayak anak DKV. Padahal dulu di semester 1 kan aku sering banget begadang nih di kamar karena beneran ngerjain tugas itu tadi kan. Kadang kalau nggak begadang tuh ditanyain, Malah "Kok nggak ditanyain ya, kok Iya. aneh ya nggak begadang gitu. kok nggak begadang kayak di semester 1 itu gitu, mana tugasmu lihat dong gitu." Kalau soal tugas, tapi kalau soal keluar malam tuh dari awal emang udah ada aturannya dari PKKMB, Mami. Aduh, Mami, ya anakku. Jadi KSA ini dulu adalah Bindam Yeah. PKKMB-nya Dahayu. Jadi dulu itu KSA yang ngarahin kita nih satu kelompok ya kan KSA. Iya. Jadi kita manggilnya Mami. Iya teman-teman sobat KPI TV, aku sama Dahayu ini adalah anak dan mami. Jadi sampai terbiasa sampai sekarang kalau manggil mami. Mami. Dan aku manggil mereka anak-anak. Anak-anak. Bayangin umur segini punya 22 anak nih. Dalam satu kelompok itu ada 22 Betul. anak. Nah itu teman-teman yang kita harus bangun tuh emang chemistry dari Chemistry. awal. Jadi sampai akhir pun Jadi, kita tetap kayak bener chemistry-nya banget. berjalan. Jadi kita ngobrol pun enak. Gitu. Terus iya itu di situ di pulang malam itu udah ada aturannya. Dulu tuh sempet ayo jam 9 harus sudah sampai rumah. Jam 9 itu harus udah sampai rumah ya. Iya. Jadi jam 9 udah di rumah, udah di parkiran gitu. Harus kayak gitu. Dulu kalau nggak kayak gitu ditelepon bolak-balik. Dek kok nggak pulang gitu. Tapi makin kesini aku izin, please lah percaya gitu. Ini beneran loh, aku nggak seliweran yang kayak dibayangkan motor-motoran ini. Mungkin khawatir. Kalau Iya, khawatir tuh betul. karena malam kan sepi, apalagi Lagi cewek rumahnya kan. Dahayu Kecapi itu kan kalau malam udah termasuk pelosok kan itu. Jadi ngerti juga. Jadi kadang iya nggak apa-apa maksudnya nyariin gitu. Ya wajar karena khawatir, Iya. tapi dari Dayu juga harus ada meyakinkan orang tua. Harus mempercayai juga ya, harus memiliki kepercayaan Iya, kepada orang benar-benar. tua. Karena memang kepercayaan itu paling penting sih. Kalau misal kita melakukan apapun, kalau misal orang tua udah nggak Nggak percaya, percaya. itu emang susah. Makanya jangan sesekali Nggak itu ya diizinin mengkhianati gitu. kepercayaan orang tua juga. Bener. Kemudian ada nggak sih momen yang paling berkesan buat Dahayu atau yang paling rumit menurut Dahayu selama menjadi ketua ini? Untuk selama kayaknya enggak. Tapi ada satu momen yang menurut Dayu lucu sih. Itu waktu belum menjabat malah. Itu waktu kita Masih menjadi anggota? reorganisasi. Oh, malah reorganisasi. Kita reorganisasi itu pemilihan ketua kan itu. Jadi Dayu di situ sebagai kandidat saat itu. Jadi 2 hari sebelum pemilihan reorganisasi itu tadi, Dahayu tuh sudah harus berangkat ke Malang karena ada acara keluarga di sana. Bilanglah ke orang tua nih, ini gimana? Ternyata pemilihannya tanggal ini. Ya, agak gitu. bentrok sama keluarga ya. awalnya. Pemilihannya tanggal ini nih, ternyata nih gimana dong? Ya udah nanti kamu tak pesenin bis, kamu berangkat sendiri ke sana. Kita duluan gitu. Jadi keluarga udah duluan naik mobil ke Malang tuh duluan sampai akhirnya pesen tiket itu kayaknya waktu itu reorganisasi hari Jumat. Pesen tiket reorganisasi hari Jumat, sedangkan tiket bis itu kita dapat di jam 4. Di jam 4 sore hari Jumat itu juga. Dan ternyata reorganisasi jam 4 sore belum selesai. Masih lanjut Bener-bener. Ya jadi setelah jam 3 itu kayaknya jam 3 itu udah ditentukan siapa ketuanya, udah ketahuan, udah ngitung-ngitung surat itu tadi, surat pemilihan. Udah ngitung, udah ketahuan ternyata Dahayu jadi ketua. Setelah serah terima jabatan, langsung aku tinggal. Langsung aku tinggal ke terminal. Nggak bisa mbak, nggak bisa, ini jam 4 ini nanti ditinggal sama bisnya mau ke Malang gitu. Yaudah ya nggak apa-apa, serah terima jabatan langsung pergi. Jadi habis dapat jabatannya langsung pergi ke Malang ya. Iya, jadi foto baru juga nggak sempet, cuman foto serah terima jabatan itu tadi gitu. Itu Jadi orang langsung. tua cukup mendukung juga ya. Ya, alhamdulillahnya itu orang tua mendukung. Cuma kadang ada masalah gitu kayak ini gimana ya, itu ditanyain orang tua masih menjawab, Ngasih masih membantu. solusi, minta solusi juga ya. Solusi juga. Pernah nggak sih rapat di rumah sendiri Dahayu? Pernah bolak-balik. Teman-teman pasti tahu rumah Dayu. Pernah kadang di teras itu rapat apa ya? Rapat ini kayaknya. Rapat acara makrab
waktu itu kan Dayu sudah menjabat. Jadi panitia, ayo kumpul di mana ini, bingung kan. Kumpul di mana? Ah, rumahku aja yuk, tak kasih makanan gitu. Oh ya udah ayo guys, gratis. Kalian biar orang tua tahu ya, ini loh ada rapat beneran. rapat gitu. Beneran rapat, oh ya udah. Ini rapat, bola-bola rapat. Terus gitu orang tua bilang tuh rapat, terus libur-libur rapat gitu kan. Oke deh, yuk kita break sebentar ya, dan kita akan melanjutkannya di segmen berikutnya setelah ini. Tetap di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas, kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Oke, pemirsa Sobat KPI TV, kembali lagi bersama saya Esa di Bincang Pagi, pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Oke, masih semangat deh yuk. Masih semangat Oke. sekali. Harus semangat ya. Menurut kamu nih, selama ini tantangan kamu menjadi ketua
ada nggak sih tantangan-tantangan sendiri? Tantangan sejauh ini di berapa bulan berarti ya? 3 bulan menjabat mungkin? Iya mungkin 3 ya. bulan ya? 3 bulan menjabat, tantangannya banyak kalau tantangan dari memanage waktu, tugas kan bener-bener Iya. tugas kan tugasnya di kafe tuh ya guys, kalau kalian tahu tugasnya di kafe tuh semua praktek, hampir semuanya praktek. Kayak gambar dan lain-lain itu nggak ada yang materi bikin makalah gitu, mungkin 1-2 ya, cuman semua Jarang ya. praktek, praktek bener-bener yang langsung terjun bikin ini bikin itu gitu. Jadi itu lumayan susah manage waktu itu. Kadang masih ada revisian juga ya. Apalagi pikiran tuh penuh rasanya. Oh, habis ini gini, habis ini gini, habis ini gini gitu. Manage waktu, terus apalagi tantangan. Kayak mungkin gini juga nggak sih kamu? Kalau aku ini ya, aku pribadi, aku kan dulu aktivis juga kan. Kayak ikut banyak banget organisasi juga. Dan aku juga sekretaris BEM juga kan dulu. Agak susah ini ya, ngatur waktu untuk handphone juga nih. Iya, Kayak bener. mungkin ada banget chat-chat yang nggak terbalas, nggak terrespon. Dan emang bener-bener nggak sempet gitu loh. Bener Kamu juga banget. kayak gitu nggak sih, Iya, Dayu? bener banget. Jadi kita tuh harus nyingkirin hal yang nggak penting-penting banget. Kita fokus ini dulu aja. Kita fokusin ini aja udah pikiran udah full. Iya. Apalagi ditambah yang lain-lain gitu. Jadi lumayan, ya ini kayaknya harus disingkirin nih. Udahlah. Apalagi kita kalau fokus ngechatnya dulu. cuma gini, Day, apaan ini nggak to the point banget. Itu lama-lama kependem. Iya. Lama-lama kependem itu. Oh, kalau ngechat terus langsung aja ya, Langsung Day, aja bla bla sebut. bla 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 gitu ya. Nah, baru langsung tuh jawab tuh. Enggak, Day, Apa sih? nggak tahu lah, malas nih yang lain dulu aja. Gitu. Ya lumayan. Jadi kayak harus menyaring, bener menyaring. Ini yang harus diikhlaskan yang mana, yang harus jadi tujuan awal Prioritas yang mana ya, karena prioritas emang yang mana. udah jadi ketua nih, Betul. kayak harus memprioritaskan organisasinya Iya. juga ya, Dayu. Ini juga kuliahnya juga nggak kalah prioritas. Ya kuliah Gitu. sama organisasinya seimbang. Seimbang. Karena organisasi ini juga mengajarkan masa-masa ini loh kehidupan asli setelah kamu wisuda nanti. Jadi 2 pelajaran kita dapat, dari organisasi pelajaran kehidupan, dari kuliah pelajaran materi. Iya. Karena dari kuliah itu nanti kita dapat materi banyak dan belajar dari situ juga gitu. Betul sekali. Terus ada nggak sih, Dayu, pesan-pesan buat mahasiswa-mahasiswa DKV sendiri? Mahasiswa DKV, teman-teman, aku tahu tugas kalian sangat menumpuk, menggunung. Kalau nggak mau menumpuk dijajar aja biar jajar aja. Biar sejajar ya, nggak menumpuk. Nggak numpuk. Tugas tuh banyak dan aku tahu kalian pasti sempat ngerasa bisa survive nggak ya? Karena aku sendiri gitu guys, bisa survive nggak ya sama tugas-tugas sebanyak ini? Apalagi anak-anak yang masuk DKV untuk emang sebuah hal yang penasaran dan ingin tahu. Itu agak itu ya, kaget ya. Kaget pasti. Itu kalian survive. Pasti kalian bisa survive. Karena gimana pun udah sampai di sini itu sebuah hal yang bisa dibanggakan, dan kalau udah sampai di sini itu nggak bakal mikir, aduh bingung nih gimana sih. Karena usaha itu nggak mengkhianati hasil Iya, juga ya. karena usaha itu nggak mengkhianati hasil. Jadi dulu ada satu motivasi dari ibu yang aku ingat sampai sekarang. Jadi Allah itu semuanya itu sudah diizinkan. Bahkan daun jatuh dari pohon itu udah diizinkan atas izin Allah. Jadi kalau kalian udah sampai sini, itu berarti emang udah atas izin yang maha kuasa gitu. Jadi kalian mau nggak mau harus bisa survive sampai akhir. Survive sampai akhir, DKV sampai akhirnya sarjana desain, Waduh. SDS gitu. Kalian pasti bisa. Idaman teman-teman aku nih kayaknya, Dayu. Survive sampai akhirnya nanti di akhir kita wisuda bareng-bareng, foto bareng-bareng, udah mengkalungi sarjana desain itu tadi. Oke, relasi itu juga penting ya. Itu ya dari organisasi itu Iya, bukan betul. sih, relasi itu dari organisasi itu tadi. Kita organisasi ketemu banyak orang Mm-mm. di luar kampus, di luar Bener, Unisnu sendiri. bener.
Ada juga nggak sih motivasi buat kita nih para anak-anak muda, khususnya para perempuan agar percaya diri dan nggak takut mencoba hal baru kayak kamu ini? Untuk para anak muda, kita karena kalau dari aku sendiri aku suka tantangan itu tadi ya. Iya. Jadi anggap aja semua tantangan. Karena dari mindset menganggap tantangan itu tadi bisa membangun semangat. Walaupun cuman sementara ya. Tapi setidaknya kita ada semangat gitu loh. Percaya aja, sebenarnya membangun percaya sama diri sendiri. Gimana kita ngerti diri sendiri kita gimana, aku tuh orangnya gini, jadi aku harus kayak gini gitu. Itu yang penting. Ngerti diri sendiri dulu, baru deh kita bisa memotivasi diri sendiri. Gimana pun keadaannya. Contoh, kalian lagi ada di satu masalah nih. Yaudah, kalau kita udah ngerti diri sendiri, kita bisa motivasi diri kita sendiri based dari masalah yang lagi kita hadapin gitu. Itu dari diri sendiri sih menurutku. Itu penting banget. Iya, terus itu juga ya, kalau aku saring dari obrolan kamu, jangan pernah takut mencoba hal baru ya. Karena hal baru itu sebuah pelajaran yang kalian bisa temuin nanti. Pelajaran baru juga, hal baru itu pelajaran baru juga. Masa kalian nggak mau mendapat Iya. pelajaran baru gitu kan? Karena kalau kita nggak mencoba hal baru ya kita akan di sini terus. Iya, Kita nah nggak itu. akan maju satu langkah Iya ya. benar-benar, takut tuh nggak bikin maju beneran deh. Kata ini takut aku takut, jangan. Apalagi zaman Hadapin sekarang aja. kayak malu ya. Bener. Jangan dia Iya, malu, itu nggak bener-bener. passion aku. Bener. Ya udah hadapin aja. Nanti urusan bisa nggak bisa di akhir kalian jadi bisa tahu. Oh ternyata nggak bisa di bidang Iya. ini, ternyata aku bisa di bidang ini itu. Kalaupun bisa itu jadi bonus ya. Ternyata kayak Bener. ternyata Oh. Dayu bisa nih jadi ketua Nah, HMPSD itu. Cafe. Amin sama ini. Aduh nggak kerasa nih Dayu, kita sudah berbincang panjang kali lebar kali tinggi ya Dayu. Panjang banget. Kayaknya next kita harus mengagendakan ulang ya Dayu. Mau banget, let's go. Iya, membahas mengenai tema yang lain yang lebih menarik lagi ya. Oke, siap. Terima kasih ya Dayu sudah berkenan hadir di acara Bincang Pagi kali ini. Oke, terima kasih juga. Terima kasih juga untuk pemirsa Sobat KPI TV yang tentunya sudah menyaksikan acara ini hingga akhir. Nantikan terus episode selanjutnya di Bincang Pagi, karena tentunya Bincang Pagi akan hadir dengan informasi dan tema menarik lainnya. Saya Esa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.